video saya. Selamat siang ini dan teman-teman. Perkenalkan, saya Azhar Bagus dan hari ini saya akan jadi MC sesi responsi Algoprof ini. Dan saya hendak mengucapkan selamat datang untuk Ibu Fitni dan teman-teman semuanya. Dan berharap agar sesi responsi kali ini dapat membantu teman-teman semua UASnya nanti biar lancar ya. Oke, selamat datang ya Bu. Udah ya, langsung mulai aja mungkin bisa ngajar ya. Oke, ya. Oke, saya mau share screen dulu ya. Selamat siang buat semuanya. Ini sudah Siap. bisa share screen ya. Sebentar. Ya, harusnya sudah. Suara saya terdengar jelas? Apa terlalu kecil? Sangat jelas Bu. Oke. Oke, baik. Kita mulai saja. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga tentang eh, final exam-nya ya buat mata kuliah algoritma ini. Jadi nanti untuk final exam itu akan ada 4 soal, waktu 200 menit, kemudian materinya mencakup tentang rekursif, file operation, sorting, sama searching. Saya rasa yang di sini mungkin kelas reguler semua kali ya. Kalau yang global soalnya agak beda sedikit ininya komposisinya. Jadi kalau yang reguler seperti ini bobotnya ya. Jadi bobotnya tidak biasanya kan sama semua 25%, tapi kalau ini ada yang 20, ada yang 30 gitu. Jadi materi sorting sama searching lebih besar sedikit bobotnya dibandingin yang rekursif dan file operation. Nah, kemudian eh, nanti materi ini mungkin bisa saya share ya, serta kalau kalau memang ingin. Jadi untuk rekursif, saya review kembali. Jadi, untuk fungsi rekursif itu kan dia selalu mengerucut ke base case gitu ya. Dari problem besar kita biasanya pemanggilan fungsinya itu untuk problem yang besar, kemudian dia akan secara rekursif memanggil fungsi itu sendiri sampai ke base case. Jadi berhentinya di base case. Nah, bisa saja kita mungkin kasusnya kita ingin mengakumulasi suatu nilai dari problem besar ke base case gitu ya. Jadi apa nilai dari problem besar kita kita akumulasi sampai ke base case, ada juga yang dari base case ke problem besar. Nanti saya kasih contoh seperti apa yang dari problem besar ke base case dan sebaliknya gitu ya. Nah, kemudian fungsi rekursif itu sendiri yang namanya fungsi itu bisa dibuat void, jadi tidak mengembalikan nilai apapun, atau dia mereturn value. Nah, kalau misalnya kita mengakumulasi dari problem besar ke base case, maka nilai yang akan kita akumulasi itu bisa kita uh, lewatkan atau kita oper gitu ya sebagai parameter fungsi. Jadi nanti diakumulasinya di parameternya gitu. Nah, ini contohnya saya nggak tahu nih, kalau di kelas saya assignment itu ada problem sum of leaf sama white and black horse ya. Mungkin kelas yang lain mungkin ada yang nggak dapet gitu, tapi mudah-mudahan sih semuanya dapet. Jadi eh, contoh problem sum of leaf itu kan kita harus Anda diminta untuk menghitung total nilai dari root ke daun gitu ya. Begitu sampai di daun, Anda diminta menampilkan eh, apa total nilai di daun tersebut dari root gitu. Jadi dari root ke daun itu nilainya berapa. Nah, di sini kan daun itu berarti adalah base case-nya. Jadi kita manggil fungsi itu problem besarnya itu si root-nya itu akarnya, akar kita panggil ke apa ke child-nya gitu kan sampai ke daun. Nah, begitu sampai daun dia berhenti ya. Jadi tandanya base case-nya itu di daun. Dan kemudian kita harus menampilkan total nilai dari root ke daun itu. Nah, jadi kalau seperti ini, ya kita mengakumulasi nilai dari problem besar ke base case, maka nilai yang diakumulasinya itu bisa kita oper sebagai parameter fungsi. Gitu. Jadi dari root, nilai di root berapa, kemudian nanti ditambah dengan nilai di bawahnya, sampai ke nilai di leaf. Gitu. Nah, kalau white and black horse ini apa namanya kita menghitung step gitu ya, atau distance dari satu posisi kuda catur ke seluruh sel di papan catur gitu. Jadi itu juga
prosesnya juga dari problem besar ke base case. Jadi base case-nya kalau sudah sampai di apa namanya, kalau sudah sampai di tujuan gitu. Nah, kalau mengakumulasi nilai dari base case ke problem besar, jadi kalau contoh di binary tree seperti sum of leaf ini, ya, maka nilainya bisa dikembalikan sebagai output fungsi. Jadi mungkin ini bisa kita balik. Kalau sum of leaf itu Anda ingin mencari total nilai di daun dari root, kalau misalnya yang kasus ini dari base case ke problem besar, mungkin dari suatu dari root gitu kita ingin mengakumulasi nilai dari node-node atau simpul-simpul di bawahnya diakumulasi ke rootnya gitu. Nah itu berarti kita mengakumulasi dari base case ke problem besar. Nah jadi ini bisa dikembalikan sebagai output fungsi gitu ya. Jadi output dari fungsi di bawahnya itu di return nanti ditambahkan dengan output fungsi di atasnya gitu. Nah jadi seperti itu. Kemudian kalau misalnya diperlukan di dalam fungsi, kita bisa membuat variabel dengan dynamic memory allocation agar variabel tersebut bisa di-return sebagai output fungsi. Karena kalau kita membuat variabel di dalam fungsi dengan lokal variabel itu nggak bisa di-return karena variabelnya hanya berlaku di fungsi itu, jadi tidak akan bisa dikembalikan sebagai output fungsi. Jadi kalau Anda ingin itu bisa dibaca dari luar, bisa dikembalikan sebagai output fungsi, Anda bisa membuat variabel dengan dynamic memory allocation dan kemudian kalau misalnya sudah tidak dipakai gitu memorinya itu bisa kita hapus ya sehingga menghindari terjadinya memory overflow gitu. Nah, untuk membuat variabel dinamis ini tentunya Anda harus paham bagaimana cara menggunakan fungsi-fungsi malloc, calloc gitu ya. Jadi kalau dynamic memory allocation ini kan pakai fungsinya malloc, calloc, terus realloc ini untuk apa namanya menambah mungkin yang sudah dialokasikan mau diubah ukurannya gitu. Dan kemudian free ini untuk membebaskan kembali memori yang terpakai di dynamic memory allocation. Ya, karena kalau variabel dinamis itu memorinya nggak otomatis terhapus seperti variabel lokal gitu. Kalau fungsinya selesai, variabel lokal itu otomatis memorinya terhapus. Tapi kalau variabel dinamis tidak. Makanya ada fungsi free ini untuk menghapus penggunaan memori gitu. Nah, kemudian Anda perlu mempelajari juga cara membuat array dua dimensi dengan variabel dinamis. Ya, jadi mungkin kalau untuk variabel yang satu dimensi saja, array satu dimensi saja, Anda mungkin sudah paham caranya. Nah, kalau misalnya mau array dua dimensi tapi pakai dynamic memory allocation itu seperti apa? Kemudian tentunya penggunaan variabel dinamis ini menggunakan pointer ya. Jadi biasanya kita menggunakan pointer, maka Anda harus pelajari juga cara menggunakan pointer untuk variabel dinamis, terus untuk mengakses array sama mengakses string gitu. Nah, kemudian perlu juga mempelajari bagaimana cara melewatkan input atau parameter array multidimensi atau string sebagai parameter fungsi. Gitu. Jadi kalau untuk array yang lebih dari dua dimensi gitu ya, array dua dimensi atau lebih dari satu dimensi maksud saya. Jadi semua dimensi itu harus didefinisikan kecuali dimensi yang pertama. Gitu. Jadi kalau misalnya ada dua dimensi berarti dimensi keduanya itu harus dituliskan di parameter fungsinya. Gitu. Terus kalau ada tiga dimensi berarti dimensi kedua dan ketiga itu harus dituliskan di parameter fungsinya. Dan dimensi ini harus sama persis antara di parameter formal sama aktual. Jadi parameter formal itu yang ketika Anda membuat fungsi gitu kan, Anda buat fungsi terus di dalamnya adalah parameter-parameternya, nah itu parameter formal. Nah, ketika Anda memanggil fungsi itu, Anda kan juga memasukkan parameter ya pada saat manggil. Nah, itu parameter yang pada saat manggil itu disebut parameter aktual. Nah, jadi dimensi array di parameter aktual sama formalnya itu harus sama persis. Karena kalau tidak hasilnya akan kacau gitu ya. Jadi datanya akan salah gitu. Nah, berarti susunan memorinya berbeda kalau misalnya dimensinya berbeda. Nah, kemudian untuk mengubah karakter ke integer, jadi di string itu mungkin ada karakter yang berupa huruf, ada karakter yang berupa angka, gitu ya. Tapi angka ini kan dia di digit ya, dia merupakan karakter.
Nah, mungkin Anda ingin memproses angka tersebut, memperlakukan angka tersebut sebagai integer, jadi kayak bisa dilakukan operasi perkalian, penjumlahan, dan lain-lain. Nah, maka karakter digit tersebut harus diubah dulu ke integer. Nah, itu untuk mengubahnya Anda bisa mengurangi dengan karakter 0 gitu ya. Jadi kalau karakter 2 mau diubah ke integer 2 itu dapat dikurangi dengan karakter 0. Sebaliknya, kalau kita ingin mengubah integer ke karakter itu bisa ditambah dengan karakter 0. Gitu. Karakter 0 sendiri kalau tidak salah memiliki nilai ASCII value 48 apa gitu. Ya, gitulah. Nah, kemudian kalau kalau misalnya Anda memerlukan lebih dari satu variabel sebagai output fungsi gitu. Nah, mungkin biasanya kita tahu fungsi itu hanya mereturn satu variabel saja gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda butuh dua atau tiga variabel sebagai output, maka Anda bisa membuat semua variabel output ini sebagai parameter fungsi dengan passing by reference. Jadi Anda buat dulu variabelnya yang akan digunakan untuk menyimpan output fungsi itu. Nah, kemudian variabel tersebut dikirimkan ke fungsi dengan passing by reference, sehingga dari fungsi itu nanti dia bisa menyimpan output fungsinya di dalam variabel-variabel yang kita buat ini gitu ya, bisa dimodifikasi, bisa diakses dari dalam fungsinya seperti itu. Izin bertanya Bu, ya, ya boleh. Atau itu ada di, kalau nggak salah ada di apa ya? Saya lupa. Ya betul. Jadi ada fungsi untuk mengubah karakter ke integer atau if function. Cuman itu kayaknya buat string gitu. Saya lupa deh. Ya kayaknya itu buat string. Jadi cara ini sebenarnya lebih lebih praktis ya. Dengan mengubah ke karakter nol nih lebih praktis gitu karena itu bisa digit by digit. Tapi kalau atau itu misalnya untuk string yang terdiri dari beberapa beberapa angka gitu. Jadi kayak 300 sekian atau berapa puluhan ratusan tapi bentuknya string gitu terus Anda mau ubah ke integer, nah itu bisa pakai fungsi atau ini. Saya lupa ada di library apa ya, kayak mungkin string atau di standar lib apa stdlib gitu. Ya di stdlib gitu. Ya itu salah satu alternatif juga kalau misalnya apa integernya itu bukan hanya satuan ya, bisa puluhan, ratusan gitu bisa pakai fungsi atau ini. Oke, nah kemudian untuk file operation, nah untuk file operation ini uh, Anda perlu mempelajari bagaimana cara memparsing input file yang setiap barisnya itu mungkin terdiri dari campuran ada integer, ada string, ada karakter gitu ya dalam satu baris dipisahkan oleh karakter pemisah ya misalnya karakter misalnya tanda pagar atau mungkin tanda add gitu, tanda strip. Nah, jadi Anda pelajari bagaimana caranya memperoleh setiap field gitu ya, setiap bagian dari string itu yang dipisahkan oleh karakter pemisah seperti ini. Baca dari file. Nah, biasanya uh, di file itu biasanya di baris pertama suka dikasih tahu berapa jumlah data yang harus Anda baca gitu. Jadi kayak baris pertamanya itu n gitu ya, n data. Nah, n baris berikutnya itu datanya gitu. Tapi kalau misalnya tidak diberikan jumlah datanya, maka Anda bisa gunakan fungsi FEOF untuk membaca file sampai akhir gitu. Jadi sampai baris terakhir. Ya, ini kalau kita nggak tahu berapa jumlah data yang harus dibaca. Jadi filenya itu isinya ada berapa baris kita nggak tahu. Nah, kita bisa pakai fungsi FEOF ini. Nah, kemudian untuk memparsing kata dalam string gitu. Jadi string itu kan terdiri dari beberapa kata. Nah, kita bisa menggunakan fungsi strtok atau dengan mendeteksi keberadaan karakter spasi. Jadi strtok itu sebenarnya adalah fungsi untuk memecah string menjadi beberapa bagian dengan suatu karakter pemisah. Karakter pemisahnya ini bisa apa saja, tidak harus spasi. Ya, jadi yang lain juga bisa. Kalau Anda misalnya memecah string tanggal tuh ada tanggal, bulan, tahun dipisahkan oleh strip. Terus Anda mau split gitu ya, mau dapetin tanggalnya, mau dapetin bulannya, mau dapetin tahunnya. Nah, itu bisa pakai strtok. Atau ini untuk mengambil kata dari kalimat, ini juga bisa pakai strtok, karakter pemisahnya spasi.
Nah, khusus yang karakter pemisahnya spasi juga bisa aja Anda baca karakter demi karakter, terus dicek gitu, apakah ditemukan spasi. Nah, jadi bisa seperti itu. Mungkin setelah ini nanti saya akan tunjukkan contoh soal ujian yang tahun lalu ya. Jadi biar kita lihat implementasi dari materi-materi ini seperti apa di soal ujian. Ya, oke. Yang flat fill ya, oke. Terus saya jelasin. Nah, kemudian disarankan menggunakan struct untuk menyimpan data dari file agar mempermudah proses selanjutnya. Jadi kalau misalnya datanya itu nanti akan dilakukan sorting atau searching, itu sebaiknya Anda simpan dalam struct gitu ya. Jadi nanti kalau di sort ya, dia mungkin satu baris ada beberapa field gitu. Misalnya ada data kayak mahasiswa, ada data nama, nilai, dan lain-lainnya gitu, alamat gitu. Jadi kalau disimpan di struct nanti misalnya kita mau ngurutin berdasarkan nama gitu, nah ya dia ke urut semuanya gitu ya, semua data ikut terurut. Nah, untuk sorting, jadi mungkin di kelas Anda sudah diajarkan 5 algoritma sorting ya. Jadi ada 3 algoritma sorting yang simple seperti bubble, insertion, selection. Kemudian yang intermediate itu quick sort dan merge sort. Nah, ini kalau misalnya datanya itu kecil, jadi kayak mungkin kurang dari 1.000 ya, masih 1.000 ke bawah, 100, 500, itu Anda masih aman lah pakai sorting simple kayak bubble, insertion, selection, ini masih aman. Tapi kalau datanya udah kayak 10.000 atau 100.000, ini pasti kalau Anda menggunakan sorting simple pasti akan kena time limit exit ya, akan verdict time limit. Jadi disarankan menggunakan algoritma sorting intermediate seperti quicksort atau merge sort gitu. Nah, di sini Anda perlu pelajari, jadi Anda kan sudah diberikan ya codingannya seperti apa untuk algoritma sorting ini. Nah, Anda pelajari cara sorting ascending versus descending. Jadi kalau yang diberikan ke Anda itu ascending, terus mau diubah jadi descending, itu ngubahnya gimana? Nah, kemudian kalau mau sorting uh, string ya itu untuk sorting integer, terus Anda harus men-sorting string, itu gimana caranya. Jadi dari codingan yang sudah diberikan itu Anda modifikasi untuk men-sorting string. Nah, kemudian juga bagaimana cara sorting berdasarkan 2 informasi sekaligus. Jadi misalnya sorting berdasarkan nilai. Nanti kalau ada nilainya sama, sorting berdasarkan nama gitu. Jadi ada 2 field di sini yang digunakan untuk men-sorting gitu. Nah, jadi Anda perlu menguasai dan menghafalkan setidaknya 1 algoritma sorting simple dan 1 algoritma sorting intermediate. Ya, terserah yang mana saja atau mungkin yang sorting intermediate saja cukup ya. Jadi apa bisa untuk yang versi simple pun Anda gunakan yang intermediate juga nggak masalah. Langsung pakai function keysort. Oh, saya nggak tahu ya kalau kalau menggunakan built-in function ya. Saya kurang tahu kalau yang penggunaan itu. Takutnya nggak ada nanti ya. Ya, jadi apa yang kemarin diberikan ya, jadi di kelas kan sudah diberikan semua ini sorting 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 ini. Nah, Anda hafalin lah gitu ya salah satunya. Mudah-mudahan sih diberikan, tapi saya nggak yakin. Jadi Anda siap-siap aja. Kalau misalnya Anda sudah menghafalkan ternyata kodenya dikasih, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau Anda nggak hafal terus ternyata nggak dikasih kan susah nanti ya. Nah, kemudian untuk searching ini juga sama ya. Kalau datanya kecil terus belum terurut atau sudah terurut, kita bisa menggunakan cukup menggunakan linear search. Jadi ditelusuri satu persatu. Tapi kalau datanya sudah ukurannya sudah 1.000 ke atas, 10.000, 100.000, ini kalau pakai linear search juga pasti akan kena time limit, jadi kita perlu menggunakan binary search atau interpolation search. Untuk ujian mungkin cukup dengan binary search saja, ya karena lebih mudah menghitung mid-nya gitu. Dan ini perlu diingat, ini harus diurutkan dulu datanya. Jadi kalau kalian mau menggunakan binary search, maka datanya harus diurutkan dulu. Nah, Anda bisa berlatih ya menggunakan teknik-teknik searching, ya terutama yang binary search untuk mencari indeks suatu elemen pada array
array. Nah, ini fungsi basicnya. Kemudian mencari indeks kemunculan pertama atau kemunculan terakhir suatu elemen dalam array kalau elemennya itu bisa berulang gitu. Jadi nggak array-nya tuh nggak unik gitu. Jadi elemennya ada yang bisa berulang. Nah, Anda diminta mencari indeks pertama ya, indeks terkecil atau indeks terbesar gitu ya, kemunculan pertama atau kemunculan terakhir. Kemudian mencari indeks elemen terbesar yang lebih kecil atau sama dengan key pada array terurut. Atau mencari indeks elemen terkecil yang lebih besar atau sama dengan key pada array terurut. Kemudian mencari puncak atau lembah pada bitonic array. Jadi bitonic array itu array yang terurut pertama menaik kemudian menurun gitu atau sebaliknya. Jadi dia punya puncak atau dia punya lembah gitu. Nah, puncak atau lembahnya ini bisa ada di pinggir ya. Jadi kalau ada di pinggir berarti dia mungkin hanya menaik saja atau hanya menurun saja. Bisa juga ada di tengah. Dan elemen-elemen array-nya mungkin tidak unik gitu. Jadi kita nggak bisa ngecek kalau puncak itu pasti kiri makanannya lebih kecil dari dia gitu. Nah itu kalau nilainya unik seperti itu ya. Tapi kalau nilainya ada yang tidak unik ya mungkin puncaknya itu akan terdiri dari beberapa nilai gitu. Atau ada beberapa elemen yang nilainya berulang, nah, sehingga kita nggak bisa semata-mata ngecek elemen sebelum dan sesudahnya gitu. Nah jadi Anda mungkin kalau mau latihan ini ya searching terutama yang binary search Anda bisa coba menggunakan binary search untuk kasus-kasus seperti ini. Nah, kemudian untuk fungsi-fungsi yang akan sering dipakai ya jadi terutama ini di library string H ini pasti Anda akan banyak memerlukan fungsi seperti strlen ini untuk menghitung panjang array, kemudian strcopy ya untuk menyalin, strcat ini untuk menggabungkan string, kemudian strcmp ini untuk membandingkan pada sorting pasti kita akan membandingkan string seperti ini. strchr ini untuk mencari karakter di dalam string dan strstr untuk mencari substring di dalam string. Itu strtok ini untuk memecah string menjadi beberapa bagian dengan karakter pemisah. Nah, kemudian untuk di library C-type H, ini mungkin Anda akan perlu menggunakan fungsi isAlpha untuk mengecek apakah karakter adalah huruf, gitu ya, isDigit untuk mengecek karakter itu angka 0 sampai 9, isAlnum ini huruf dan angka, dan isSpace ini karakter adalah spasi, gitu. IsUpper, isLower ini untuk mengecek apakah karakter huruf besar atau huruf kecil. Ini hanya ngecek saja kalau ya isUpper sama isLower, kalau toUpper dan toLower ini mengubah. Ya, jadi toUpper mengubah ke huruf besar, toLower mengubah ke huruf kecil. Nah, kemudian untuk modul MathHem mungkin ya ini mungkin nggak semuanya nggak sedetail ini Anda perlukan ya, tapi mungkin kalau misalnya diperlukan Anda mungkin perlu menggunakan power, square root, terus apa absolute. Bentar, mau saya agak nge-lag. Apa baik-baik aja? Ya, Gimana? ini sebentar mouse-nya agak mati. Saya tukar laptop aja. Oke, jadi uh, untuk modul math ada power, square root, ABS ini absolute ya. Sel sama floor ini untuk mencari pembulatan ke bawah dan ke atas. Sel ke atas, floor ke bawah. Sinus cosinus kayaknya sih nggak bakalan dipakai di ujian ya. Nah, kemudian kalau Anda perlu membuat dynamic memory allocation, perlu memanggil library stdlib. Gitu. Nah, terus ini ya, untuk verdict di SOCS, jadi kalau Anda dapat verdict seperti ini, Anda mungkin bisa mengira-ngira penyebabnya. Jadi kalau dapat wrong answer, ini berarti ada setidaknya satu test case Anda. Jadi biasanya tuh test case-nya ada 10 ya.
Anda mungkin suka dapat wrong answer 30 gitu. Tandanya Anda hanya benar 3 test case, yang keempatnya salah gitu. Nah, berarti jadi dapatnya nilainya cuma 30. Nah, kemungkinan penyebabnya karena salah tipe variabel. Kalau misalnya Anda pakai contoh yang di soal sudah benar, tapi pas di submit salah, wrong answer, mungkin tipe variabelnya salah ya, jadi harusnya menggunakan long Anda menggunakan integer. Terus harusnya double Anda menggunakan float. Jadi itu perlu dicek lagi limit di soalnya. Terus kalau terjadi compile error, ini kemungkinannya karena syntax error, atau kalau harus baca file Anda lupa mengganti filenya. Jadi program itu membuka file yang dia nggak bisa nemu file itu gitu. Nah, itu bisa compile error. Terus kalau terjadi run error, ini mungkin ada pembagian yang pembaginya nol gitu ya, atau program Anda berusaha mengakses array yang indeksnya itu lebih dari panjang array-nya. Jadi kalau array itu cuma 10 kan berarti indeks terbesarnya 9 gitu ya. Nah, mungkin program Anda mengakses indeks yang lebih besar dari 9 gitu. Jadi itu udah out of range array-nya. Terus panjang string melebihi panjang array karakter. Nah, jadi kalau Anda melakukan uh, penggabungan string, itu mungkin hasil penggabungannya lebih panjang daripada kapasitas array karakter untuk menyimpan stringnya. Gitu. Nah, itu juga akan terjadi run error. Terus penyebab lainnya antara membuat array dalam fungsi rekursif. Ya, jadi kalau dalam fungsi rekursif Anda bikin declare array, itu kalau fungsi rekursifnya terlalu dalam bisa terjadi run error ya, karena ngabisin memori kan. Nah, time limit di SOCS itu 1 detik limitnya. Ya, kalau misalnya terjadi time limit, kemungkinan penyebabnya karena ada infinite looping. Jadi mungkin Anda lupa mendefinisikan kondisi break untuk menghentikan loopingnya, atau pakai counter dan counternya itu nggak naik-naik atau nggak turun-turun gitu, sehingga tidak pernah mencapai kondisi berhenti. Atau loopingnya terlalu lama karena Anda melakukan proses sorting atau searching pada data yang cukup besar dan teknik sorting atau searchingnya tidak efisien gitu ya. Jadi ini harus dicek lagi problem size-nya. Kemudian memori limit di SOCS 1 itu adalah 64 MB ya. Ini sih jarang terjadi Anda mungkin dapat verdict memori limit ya gitu. Jadi ini kemungkinannya karena kita membuat array yang ukurannya terlalu besar. Oke. Ya, jadi ini nanti mungkin bisa saya share. Terus saya ingin kasih lihat soal ujian yang tahun lalu. Ya, bentar. Mungkin di sini ada. Oke. Sama ya ininya juga materinya juga sama seperti itu. Jadi ini soal UASnya bisa kita bahas soal dan jawabannya sekaligus ya. Oh, tadi ada yang nanya flat fill ya. Ya mungkin saya kasih tahu. Flat fill itu problem yang apa ya itu ya? Yang function recursion kalau nggak salah ya. Flat at BB House.
Iya, ada beberapa problem yang menerapkan flood fill ya. Ya, ada yang flood at Bibi's house, terus ada juga yang Pekmon mencari makan. Itu juga menggunakan flood fill juga. Ujiannya ngoding di komputer lah, di lab kan. Ya, ini yang flood fill ya. Nih, jadi eh, ini flood fill, terus ada lagi yang Pekmon juga. Itu sama sama sebenarnya soal apa namanya solusinya juga. Yang Pekmon. Ya ini sekarang jadi bahas karena ini dipakai juga di ujian itu. Ada juga soal yang menggunakan itu. Nah, jadi kita bahas yang ini dulu ya, yang flood fill. Oke, jadi kan Anda diminta problem ini mencari ini ya, area yang jumlah lantai yang terkena banjir ya, kalau tidak salah. Dari source-nya di sini, sel S ini. Gitu. Ini source-nya, kemudian airnya itu akan membanjiri lantai. Jadi karakter titik ini simbol lantai. Gitu. Nah, jadi ini diselesaikannya dengan fungsi rekursif, mulai dari titik S itu kita panggil kita apa sih namanya menjalar ke sekitarnya. Jadi dia kan bisa bisa menjalar ke atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. Nah, jadi di fungsi rekursifnya ini ya solusi R gitu. Ini mulai dari uh, apa? Mulai dari karakter S ini sebagai titik source-nya itu kita panggil fungsi rekursifnya. Di sini saya kasih nama fungsinya itu flat gitu. Kemudian ini XY ini titik awal banjirnya ya, flatnya. Itu nah row sama ini jumlah baris dan kolom dari matriks petanya ya. Ini kalau kalian nggak mau dimasukkan sebagai parameter fungsi bisa dibuat sebagai variabel global gitu. Jadi biar nggak usah dioper ke parameter fungsinya. Nah kita lihat fungsi flatnya ini. Jadi dia akan ngecek ya apakah selnya itu lantai karakter lantai atau bukan. Ya kalau kalau pagar ini berarti kan wall ya. Nah kalau dia lantai berarti eh, apa namanya yang jumlah lantai yang terkena banjirnya itu bertambah satu ya kita hitung satu. Terus eh, untuk menandai bahwa sel ini sudah pernah dikunjungi kita ubah menjadi dinding. Jadi yang ini yang lantai ini kita ubah menjadi dinding supaya nanti kalau kita datang lagi ke sel itu dia nggak dihitung dua kali gitu ya, nggak dihitung double. Nah, kemudian ini menjalar ya, kita panggil fungsi rekursif ke lantai di atas, bawah, kiri, kanan gitu. Ya, nah gitu. Kemudian kita hitung jumlah lantai yang terkena banjir dari sel-sel di sekitarnya. Kayak gini gitu. Nah, kemudian outputnya dikembalikan. Jadi ini kita akumulasi dari base case ke problem besar sebenarnya kita menghitung yang dari base case-nya dulu terus diakumulasi ke fungsi di atasnya sampai ke source itu jadi ada berapa gitu ya. Nah ini kan base case-nya ini nih jadi kalau misalnya udah ketemu lantai kita nggak perlu lagi menelusuri sel-sel di sekitarnya gitu. Jadi ini akan keluar dari fungsi ya tandanya ini base case-nya ya. Jadi udah nggak ada pemanggilan fungsi rekursif lagi selama dia masih ketemu lantai dia akan apa ke sel memeriksa ke sel sekitarnya gitu. Jadi yang sudah dilewati diubah ya ditandai ini udah pernah dilewati dengan mengubah menjadi dinding gitu. Nah, jadi caranya seperti ini, flat fill ini. Nah, kalau Anda lihat problem Pacman itu juga sama. Pacman mencari makan ya. Jadi ini juga sama persis seperti ini si Pacman ini dia hanya bisa jalan di karakter yang titik ini tandanya jalan kan.
Terus yang bintang ini makanan dan Anda diminta menghitung jumlah makanan yang bisa ditemukan atau ya bisa dicapai oleh si Pacman itu gitu. Nah, ini juga sama seperti flat fill tadi. Jadi fungsinya juga tuh hampir sama kan. Cuman ini saya bikin ada yang versi tidak void ya. Ini versi yang void. Jadi kalau tidak void ini sama persis tadi dengan yang flat fill gitu. Jadi yang ini sekarang yang diakumulasi bukan lantai yang flatnya tapi footnya ya di mana tandanya foot itu yang sel yang bintang gitu. Terus lagi ditandain lagi kalau misalnya udah pernah temuin ini jadi tandai jadi dinding gitu. Sama kan ini fungsinya ya. Cuman ini sekarang merepresentasi foot dan ininya bintang ya, bukan apa? Bukan titik gitu. Ini yang apa namanya yang tidak void fungsinya. Jadi dia mereturn value kayak gini. Nah, kalau dibikin void jadinya footnya ini dioper sebagai passing by reference gitu. Jadi footnya ini saya bikin di sini, terus saya masukkan sebagai parameter fungsi dengan passing by reference ya. Jadi alamat memorinya yang dikirim. Nah, kemudian di dalam fungsi ini dia akan memodifikasi nilai di variabel footnya itu gitu. Ya, jadi tambah satu. Apa kita bisa menyelesaikan yang flat tanpa fungsi rekursif? uh, Bisa sih sebenarnya, tapi susah ya. Jadi mungkin nanti Anda kalau udah belajar struktur data, itu ada struktur data queue, ada struktur data stack gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk menyelesaikan ini tanpa fungsi rekursif. Ya, cuman sekarang kan Anda belum mempelajari struktur data itu. Jadi mungkin belum kebayang ya. Tadi yang white black horse itu juga untuk mencari jarak antara uh, apa, sumber kuda satu lokasi ke lokasi berikutnya. Itu juga ada algoritmanya lagi yang lain yang lebih canggih, gitu ya, algoritma Dijkstra namanya. Tapi Anda juga belum belajar soal itu, jadi sementara diselesaikan pakai fungsi rekursif. Gitu. Yang void type 1, oke. Yang void ya ini ya. Ya, jadi bedanya ini saja void sama tidak. Yang void ada ini pointer ke variabel footnya. Nah, ini tadi yang saya bilang kalau misalnya Anda perlu dua output gitu, dua variabel untuk jadi output fungsi, jadi bisa dikirim sebagai apa namanya pointer kayak gini ya. Nah, nanti di outputnya dari fungsi itu ditulis ke sini gitu, ke alamat variabelnya itu. Terus yang binary search. Oke, binary search kemarin saya ngasih uh, ini ya, 3 soal ke mahasiswa saya. Jadi 3 soal itu dia kebetulan beda semua ininya, uh, karakter soalnya. Jadi mungkin bisa saya tunjukkan ke kalian. Oke. Oh, mungkin yang ini aja nih, yang another maksud atau yang ini dulu kali ya. Ini research ada 3 kemarin tuh. Oke, ini dulu deh yang mudah. Nah, jadi ini contoh binary search untuk mencari indeks terkecil suatu elemen dalam array yang tidak unik ya. Jadi apa namanya? Mana di sini? Jadi pertama kita harus nyari dulu elemennya itu ada atau tidak. Terus kalau misalnya ada dan dia itu ada lebih dari satu, maka kita harus mengembalikan indeks terkecilnya.
Jadi ini tuh outputnya, output input 3 line, misalnya integer nm. Oh, oke. 1, 2, 3. Terus, posisi QI. Oh, jadi ini gini ya. Jadi ini 3 itu banyaknya array, panjang arraynya. 1, 2, 3, ada 3. Terus 2 itu query-nya, itu 1 sama 2. Jadi kita harus nyari 1 tuh ada di indeks keberapa, 2 ini ada di indeks keberapa. Gitu. Nah, ini jawabannya 1 ada di indeks ke-1, 2 ada di indeks ke-2. Terus ini array-nya 1355. Terus Anda diminta mencari 100 itu ada di indeks keberapa, 5 itu ada di indeks keberapa. Nah, 100 ini nggak ada ya di sini, di array-nya. Jadi jawabannya -1. Nah, 5 ini dia muncul 2 kali, ya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi harusnya keluarnya 3. Gitu. Jadi dia muncul di indeks ketiga dan keempat, yang terkecilnya yang ketiga. Jadi Anda munculkan yang ketiga. Gitu. Nah, ini dicari pakai binary search karena mungkin datanya besar ya. Kalau datanya kecil pakai linear search bisa. Nah, di sini saya menggunakan binary search. Jadi ini dari binary search yang asli yang Anda mungkin lihat di slide di materi kuliah. Ini saya modifikasi di bagian ininya. Yang pas if B mid sama dengan key gitu ya. Kalau di soal kalau di contoh mungkin langsung return mid. Jadi yang key yang kita cari sudah ketemu ya di posisi mid itu. Nah, itu langsung return mid. Kalau sekarang jangan di return dulu, tapi kita cek dulu apakah nilai di indeks sebelumnya itu masih sama dengan key itu atau beda. Jadi di sini saya ngecek ya, apakah mid ini sudah merupakan elemen pertama gitu. Jadi kayak kalau indeksnya 1, di sini berarti elemen pertama, atau elemen sebelumnya itu udah beda. Jadi kalau misalnya elemen sebelumnya itu udah beda, berarti dia udah indeks terkecil gitu. Karena yang sebelumnya udah beda nilainya gitu. Tapi kalau yang sebelumnya itu masih sama nilainya, berarti dia bukan yang terkecil ya. Maka high-nya harus kita ubah menjadi mid -1 gitu. Karena kita tahu mid -1 ini masih masih sama dengan key juga gitu. Jadi ini saya modifikasi di bagian ininya dari fungsi binary search yang asli ya, yang diberikan ke Anda di slide gitu. Nah, kemudian ada lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini problem B ya. Ini tuh binary search untuk mencari jadi si Jojo ini dia harus menghitung apa namanya ini ya, deret n seperti ini, 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus sekian plus n pangkat 2. Jadi rumusnya seperti ini untuk menghitung deretnya itu. Nah, kemudian problemnya ini dia harus mencari n terkecil, ya the smallest n, yang lebih lebih dari atau sama dengan m gitu. Ya, jadi dia mencari n terkecil yang hasil deretnya ini lebih dari atau sama dengan m gitu. Ya, jadi kayak misalnya ini contohnya input inputnya itu formatnya test case, kemudian ya test case ini oke. Jadi ini m-nya yang dikasih. Jadi jumlah test case ini m-nya. Jadi kalau m-nya 2, berapa nilai n terkecil yang totalnya ya, yang total deretnya itu lebih dari atau sama dengan 2 gitu. Oke. Nah, ini jadi gini. Jadi Anda bisa tes ya, kalau misalnya 3 itu misalnya kita masukin ke sini, nah dia berapa hasilnya? Dia hasilnya harusnya lebih dari atau sama dengan 10. Oke.
Nah, ini jadi kasus binary search yang seperti ini, yang tadi saya kasih contoh ya. Jadi ini contoh yang ini ya, mencari indeks elemen terkecil yang lebih dari atau sama dengan Q. Gitu. Ada juga mencari indeks elemen terbesar yang kurang dari sama dengan Q. Nah, sekarang kasusnya yang ini, untuk yang problem yang B tadi ini. Oke, coba kita lihat solusinya. Solusinya itu, nah ini ya. Jadi untuk deretnya itu saya buat fungsi ya untuk menghitung untuk n sekian itu apa total deretnya berapa, itu saya buat dalam fungsi seperti ini, sehingga untuk mendapatkan hasilnya itu saya tinggal panggil aja fungsi fn gitu. Ya kalau n-nya 3 berarti tinggal panggil fungsi f3 gitu. Nah, kemudian ini fungsi binary search-nya ya. Jadi kita harus mencari find smallest n sedemikian rupa sehingga fn-nya itu lebih dari sama dengan m. Gitu kan problemnya tadi gitu. Nah, ini kalau seperti ini berarti nggak mungkin nggak ada solusi. Ya kan? Pasti ada solusi gitu. Karena kita nggak nyari yang sama dengan Q gitu, tapi kita nyari yang lebih dari atau sama dengan Q. Jadi pasti selalu ada solusi gitu kan. Nah, kita harus nyari smallest n-nya. Jadi fungsinya tuh seperti ini. Ya, tidak ada return -1 di sini. Ini untuk if else-nya saya buat kayak gini. Jadi kita kan pengen nyari yang n-nya itu fn-nya sudah lebih besar sama dengan m. Nah, jadi kalau misalnya di f-mid ini masih kurang dari m, ya kalau nilai mid ini f-mid-nya masih kurang dari m, berarti jawabannya ada di sebelah kanannya mid. Gitu. Karena kan kita pengen nyari yang lebih besar atau sama dengan m. Ya, jadi kalau f-mid kurang dari m, maka low-nya akan saya ubah menjadi mid plus 1. Karena saya tahu pasti jawabannya lebih dari mid. Gitu. Katakanlah misalnya mid-nya 3, ternyata hasilnya masih kurang dari m. Berarti jawabannya pasti lebih dari 3. Gitu. Ya, jadi ini low-nya ditambah. Nah, karena di sini nilai low yang diubah, maka di sini yang di return juga low juga. Gitu. Nah, jadi ini contoh binary search untuk kasus yang seperti ini, ya, untuk kasus yang mencari indeks elemen terkecil yang lebih besar dari Q. Nah, jadi ini contoh binary search. Ya, mungkin saya kasih lihat yang soal ujian dulu kali ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti terjawab di contoh soal ujian itu, karena di situ kan ada apa namanya contoh kasus untuk semua 4 topik tadi ya. Bagian main yang mana nih? Bagian main yang, oh ini ya, yang binary search-nya. Ya, ini tadi untuk problem yang yang mencari fungsi yang lebih besar sama dengan M ini, untuk limit pencarian binary search-nya saya nyobanya kayak gini ya. Jadi N-nya ini kan bisa berapapun. Jadi saya nyoba mulai dari N sama dengan 1, saya coba-coba selama N-nya itu masih kurang dari M, ini saya kali 2. Ya, jadi begitu saya sudah dapat, ya, ini kan saya nyari N-nya dikali 2 ya. Jadi pasti N-nya itu 2 pangkat. Katakanlah kita dapat N-nya 64 gitu. Berarti yang sebelumnya itu 32. Ketika saya ngetes N sama dengan 32, jawabannya masih kurang dari M. Nah, pas N sama dengan 64 ternyata sudah lebih dari M. Maka saya tahu pasti jawabannya itu ada di antara 32 dan 64 gitu kan. Nah, maka di sini pencarian binary search-nya itu dimulai dari 32 sampai 64 gitu ya, dari setengah N sampai N. Jadi ini untuk menentukan lower dan upper limit pencarian binary search-nya.
Oke, oke, kita coba yang soal ujian kemarin. Jadi untuk soal ujian ini juga ada 4 soal ya. Ini soal yang pertama. Soal pertama ini materi searching. Ya, jadi si Ames dan Bono ini mereka harus mengubah dari teks chat menjadi koordinat. Jadi ininya dibuat pesan rahasia ya untuk menyembunyikan koordinatnya. Nah, jadi format teksnya itu seperti ini. HH sama MM ini ada format jam 24 jam. Kemudian teks memiliki N kata. Nah, untuk ngubah dari teks ini, dari pesan ini ke koordinat, ya. Jadi digit hour ini nanti akan menentukan apakah koordinatnya itu positif atau negatif. Ya, jadi kalau misalnya jamnya antara 0 sampai 12, maka berarti koordinatnya positif. Tapi kalau misalnya lebih dari itu berarti negatif. Terus MM ini setiap digit MM itu menentukan indeks kata yang akan diambil. Ini kan mulai dari 0 sampai N ya. Jadi misalnya MM-nya itu 12 gitu ya, 1 sama 2. Berarti indeks kata yang diambil adalah kata ke-1, indeks 1 sama indeks 2 gitu. Jadi 2 kata yang mau diambil ini ditentukan dari digit menitnya. Nah, kemudian di katanya ini dia akan menghitung koordinat dengan cara untuk karakter alfabet ya A sampai Z, mau huruf besar, huruf kecil, itu nanti diubah menjadi 1 sampai 26, terus nanti dijumlahin gitu. Jadi setiap huruf-hurufnya itu angka-angkanya itu dijumlahkan. Gitu. Jadi misalnya A kan 1, B 2, C 3 dan seterusnya. Nah, itu setiap huruf itu nanti dijumlahin nilai koordinatnya. C seperti ini. Nah, posisi koordinat ini tidak boleh lebih dari 180 ya. Jadi kalau lebih ini harus kalibrasi dimulai dari 0 lagi terus dilanjut dengan selisihnya gitu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Oke. Jadi pesannya kayak gini ya. Jamnya 12, menitnya 33, terus katanya ini, do you like Taiwanese cuisine? Nah, ini penjelasannya. Jadi ini kan menitnya 33. Berarti dua kata yang diambil adalah kata di indeks ketiga gitu. Jadi di sini kata indeks ketiga itu adalah Taiwanese. Ya, dua kata, dua-duanya yang diambil adalah kata ketiga. Nah, di sini kalian lihat di katanya itu ada yang karakternya bukan huruf ya, ada tanda tanya, ada apostrof, ada tanda seru. Nah, itu nggak diikut sertakan. Jadi yang diambil hanya karakter huruf saja gitu. Nah, ini dihitung huruf-hurufnya gitu. Nah, ini kalau dihitung Taiwanese ini dari dua kata Taiwanese sama Taiwanese gitu dihitung jadi 194. Lebih dari 180. Jadi harus dikalibrasi ke 0 lagi, dilanjut selisihnya 14. Ya, kemudian karena nilai hour-nya berada di luar range 12, ya jadi ini udah 12 itu berarti ini ya eksklusif ya, tidak inklusif 12-nya. Gitu. Jadi kalau 12 dia udah masuknya negatif. Ya, jadi nilai koordinatnya dikali negatif gitu. Jadi minus 14. Ya, dapat minus 14 itu dari sini. Nah, kemudian teks kedua, ini kata yang diambil adalah indeks ke 0. Jadi I am gitu. Terus 7 ini enggak ada ya, jadi ya udah kosong. Nah, kemudian dapat koordinatnya itu kata yang diambil posisi digit kedua kosong, penjumlahan kata satu dan kata kedua adalah 22. Terus range-nya 03 ini masih di 0 sampai 12, berarti positif. Jadi nilai koordinatnya 22 gitu. Nah, ini dapat minus 14 sama 22. Nah, jadi kalau ini misalnya menitnya 30, berarti kata yang diambil apa? Sini. Kata di indeks ke 3 sama 0. Berarti kata apa yang diambil? Apa coba? Indeksnya mulai dari 0. Jadi berarti please ini 0 ya. Then 1, 2, 3. Berarti 3-nya hello. Ya, jadi yang diambil hello sama please. Tapi hello-nya ini yang tanda serunya tidak ikut dihitung. Gitu. Ya, terus ini 0, 1. Berarti yang diambil apa? Kalau menitnya 0, 1.
Ya, yummy sama breakfast. Ya, seperti itu. Ini saya kasih lihat solusinya ya. Jadi biar kalian bisa pelajari bagaimana jawab soal yang semacam ini. Solusi. Oke. Nah, jadi kan untuk setiap soal ada dua koordinat ya, koordinat X sama Y. Itu sama persis, inputannya juga sama, terus cara ngubah ke koordinatnya juga sama. Jadi di sini saya buat sebagai fungsi saja untuk mengubah dari input ke koordinat gitu. Nah, jadi untuk setiap fungsi get koor ini dia akan membaca inputan dari user ya. Formatnya kan ini ya, hour, titik 2, menit, terus tanda ini lebih besar ini, kemudian teksnya ini adalah kodenya gitu. Nah, kemudian dari menit ini diambil digit menitnya untuk memperoleh ID kata pertama dan kata kedua yang mau diambil gitu ya. Jadi ini M1, M2. Kemudian dia ada bisa pakai ini ya, pakai digit keduanya pakai modulo 10, digit pertamanya dibagi 10 gitu. Nah, kemudian ini nilai koordinatnya diinisiasi dari 0, terus WID ini adalah ID kata yang sedang dibaca dalam string kode. Jadi di sini saya membaca karakter demi karakter di string kodenya ya. Jadi dibaca n ini panjang stringnya, terus dibaca dari mulai karakter ke 0 sampai karakter ke n-1. Kalau misalnya WID-nya ini sudah lebih dari digit menit, ini berarti udah ditemukan semua dua kata itu, jadi tidak perlu dilanjutkan lagi ya. Jadi sudah ditemukan. Nah, kalau misalnya belum, ini dia akan baca. Nah, kalau WID-nya ini sama dengan digit menit yang pertama, berarti ini indeks kata pertama. Nah, kita cek apakah dia huruf, karakter huruf, menggunakan fungsi is alpha. Karena yang diambil kan hanya huruf ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia huruf, kita ubah dulu menjadi huruf kecil, diseragamin dulu, karena kita nggak tahu ya, ada huruf besar, huruf kecil, itu semua sama diubah menjadi 1-26. Jadi di sini saya ubah dulu ke lower, sehingga untuk mengubah ke 1-26 ini saya tinggal mengurangi dengan karakter A kecil plus 1 gitu ya, sehingga ini nanti huruf A besar pun juga jadi 1 juga gitu. Oke, ini untuk dilakukan untuk ID kata yang sama dengan digit menit 1 dan digit menit 2 gitu ya. Semua dilakukan seperti ini, dijumlahin ke nilai koordinatnya. Kemudian kalau misalnya ditemukan karakter spasi, ini berarti sudah lanjut ke kata berikutnya. Jadi ID katanya bertambah gitu. Tandanya kita sudah membaca kata yang berikutnya gitu. Oke, ini dibaca. Nah, kemudian setelah dihitung nilai koordinat dari karakter kata, dicek apakah dia lebih dari 180, jadi harus dikalibrasi lagi ya. Jadi di sini saya pakai looping aja untuk ngurangin supaya range-nya dia kembali ke 0 sampai 180 gitu. Kemudian koordinat dibuat negatif kalau hour-nya sudah lebih dari 12. Lebih dari sama dengan 12 ya. Jadi sama dengan 12 itu udah termasuk negatif gitu. Jadi seperti ini cara menyelesaikannya ya. Jadi di sini searching-nya itu Anda harus mencari kata di dalam string yang tadi saya bilang. Jadi mungkin Anda bisa pakai strtok, tapi kalau dalam hal ini saya merasa lebih mudah membaca membaca karakter demi karakter, karena memang kita perlu mengetahui karakter-karakternya kan, karena kita mau ngejumlahin itunya kan, angkanya dia berapa gitu. Ya, jadi di sini saya nggak pakai strtok, tapi saya membaca karakter demi karakter sampai ditemukan spasi, maka saya tahu saya udah masuk ke kata berikutnya gitu. Nah, jadi seperti ini caranya penyelesaiannya untuk problem yang itu. Penjumlahan kata. Iya, jadi huruf-huruf dari katanya itu dijumlahin. Jadi kan setiap huruf itu diubah jadi 1-26 ya. A jadi 1, B jadi 2, C jadi 3 gitu. Jadi kalau misalnya katanya itu di sini
Taiwanese gitu. T itu berapa? Berarti T ditambah A, ditambah I, ditambah W gitu. Jadi caranya gitu, yang ngitung koordinatnya itu. Ya, kita convert dulu ya hurufnya itu menjadi 1 sampai 26 gitu. Saya nggak tahu T itu jadi berapa tuh. Ya, kalau di A jadi 1, B jadi 2, T jadi berapa gitu. Nah, pokoknya dijumlahin setiap huruf itu diubah dulu ke sini terus dijumlahkan. Gitu caranya. Nah, di sini kan makanya diubah menjadi 1 sampai 26 dengan cara dikurang karakter A kecil ditambah 1. Ya, karena ini hurufnya mungkin huruf besar, jadi harus saya ubah dulu menjadi huruf kecil dengan fungsi to lower. Makanya di sini saya pakai library C-type sama string A juga gitu ya. Mungkin stringnya malah nggak dipakai sih. Nah, ini is space, is alpha, ini semua ada di C-type A tadi. Ya, caranya seperti itu untuk nomor 1. Sampai sini ada pertanyaan untuk soal yang ini? Nanti kita bahas dulu ya soal yang berikutnya, karena pertanyaan kalian itu mungkin terjawab di situ juga. Oke, di scroll. Oh ya, yang ini yang jawabannya atau yang soalnya? Yang jawabannya ya, ini. Kodenya mau dibagikan, oke boleh. Saya kirim. Oh, kenapa M1 di modulo 10? Ya kan kita tadi mau cari digit M-nya untuk nyari ID kata 1 dan kata 2. Jadi kan ini misalnya 07 ya, berarti kita harus dapetin digit pertamanya itu 0, digit keduanya 7. Jadi berarti kata yang diambil adalah kata di indeks 0 dan kata di indeks 7. Gitu. Terus 30 berarti digitnya 3 sama 0. Berarti kata yang diambil 3 sama 0. Nah, jadi untuk dapetin digitnya, caranya gini, kan dia angkanya puluhan. Oke, jadi untuk digit pertama itu menit dibagi 10, digit yang keduanya menit modulo 10. Jadi kalau menitnya 17 berarti 17 modulo 10, 7 gitu kan. 17 dibagi 10, 1 gitu. Jadi nanti yang digit pertamanya dapat 1, digit keduanya dapat 7. Oke, nanti mungkin saya bagikan panitianya aja kali ya. Saya nanti bagikan banyak materi juga yang mau saya share di sini. Tadi ada ini ya, materi buat final exam-nya, contoh soal ini sama apa jawabannya juga. Karena kalau saya kirim lewat sini harus saya tutupin dulu semua. Nggak bisa lagi kondisi terbuka. Mungkin panitianya bisa memfasilitasi. Ya, nanti bisa dikirim ke saya aja, nanti bisa saya oper ke grup. Ya, lebih mudah juga ya nanti semuanya di sekalian. Oke, sekarang kita lanjut soal 2 dulu ya. Takut waktunya keburu habis. Jadi untuk soal yang kedua ini problem file operation. Ini mudah sih sebenarnya ya. Jadi kalau tadi Anda sudah mempelajari cara untuk memparsing input file yang terdiri dari integer sama string dalam satu baris, ini mestinya Anda nggak ada masalah untuk mengerjakan soal yang kedua ini. Jadi untuk yang kedua ini Anda harus membaca file, jadi data toko musiknya si Jojo gitu ya. Nah filenya ini berisi data transaksi dari customer. Jadi pertama ini ada informasi jumlah customernya, kemudian untuk tiap customer itu ada informasi jumlah jumlah
order yang mereka buat. Terus untuk setiap orderan ini adalah angka pertama ini quantity, terus ini nama barang, terus ini harga barang per unit gitu ya. Jadi ini berarti ada 3 customer. Customer pertama ini dia beli 2 order. Jadi yang pertama dia beli gitar sebanyak 1, harga gitarnya 300.000 per unit gitu ya. Terus dia beli simbal, kuantitinya 2, harga simbalnya 150.000 per unit. Nah, seperti itu. Jadi ini kan satu baris itu ada ada integernya gitu ya, terus ada stringnya, ada angkanya juga, dan dipisahkan oleh karakter tanda pagar sama add gitu. Nah, kemudian Anda harus menghitung berapa jumlah total yang harus dibayar oleh customer. Jadi berarti harus dikalikan setiap barang ini harga dikali quantity gitu, terus ditotalin. Nah, kemudian si Jojo ini dia ngasih diskon. Jadi dia ngasih diskon 15% pada semua pembelinya. Jadi dari totalnya itu nanti harus dikurangi 15% gitu. Nah, jadi ini di sini jawabannya, outputnya ini ya, penjelasannya untuk pesanan yang pertama ini gitar 1, simbal 2, jadi segini totalnya 600.000, diskon 15% itu 90.000, maka total yang harus dibayar adalah 510.000 gitu. Ya, jadi pokoknya yang penting itu Anda bisa baca filenya ini dulu dan memparsing setiap informasi ya, jadi kuantitinya, Anda harus bisa dapetin kuantitinya sama harganya dari setiap ini, kemudian ditotalin. Untuk mentotalkannya kan ini hanya looping biasa aja ya. Nah, yang penting tuh bisa parsing dari filenya ini. Gitu. Oke. Ini solusinya seperti ini. Oke. Jadi untuk filenya nanti akan kita baca ini kan jumlah customer gitu ya, ada jumlah customer di sini. Terus untuk setiap customer ini adalah jumlah barang gitu ya, jumlah pesanan gitu, jumlah item. Oke, jadi saya bikin sini cast number, ini custom, ini jumlah customer, item num ini adalah jumlah item untuk setiap customer, terus quantity sama price ini untuk jumlah barang sama harga barang, terus ini nama barangnya, string kan. Nah, jadi pertama scan jumlah customer-nya dulu ya. Jadi ini scan customer, terus FGC ini untuk mengcapture tanda ganti baris. Jadi bisa saja sebenarnya Anda bisa saja pakai FGC ini, bisa juga gini. Nah, ini nggak usah. Terus bisa juga kayak gini. Bisa seperti itu gitu. Jadi FGC ini sebenarnya saya untuk mengcapture karakter ganti baris gitu ya, karena ini kan ganti baris. Kemudian jadi kita udah tahu nih jumlah customer-nya, kita looping customer satu persatu. Untuk setiap customer itu adalah jumlah item ini kan, untuk setiap customer itu jumlah item. Nah, ini jadi dibaca, terus FGC sama ganti baris lagi. Nah, kemudian jadi ini saya langsung ya sambil baca sambil ngitung berapa jumlah pembayaran yang harus dibayar customer. Ya, jadi ini harus di restart 0 untuk setiap customer. Terus kita looping satu persatu item yang dipesan oleh customer. Nah, ini untuk mendapatkan, untuk parsingnya bisa seperti ini ya. Jadi Anda mungkin kalau bingung, ini %D untuk mengcapture kuantitinya. Kan dia kayak gini ya formatnya. Quantity, tanda pagar, nama barang, add, terus harga. Gitu ya. Jadi pemisahnya itu tanda pagar sama tanda add. Nah, jadi saya bikin kayak gini, %D, ini untuk mengcapture quantity, terus tanda pagar. Nah, persen ini untuk mengcapture namanya. Jadi ini tuh maksudnya gini, scan sampai ditemukan karakter add gitu. Ya, jadi persen ini yang ditulis seperti ini maksudnya scan semua string sampai ditemukan karakter add gitu. Terus udah gitu scan si add-nya itu sendiri. Nah, jadi ini disimpan di dalam name, kemudian %D yang terakhir ini untuk price-nya. Oke. Nah, kalau untuk name ini karakter ya, nggak usah pakai tanda dan, karena ini kan maksudnya dia pointer gitu, dia
alamat memori ya pakai. Nah, kalau array itu udah otomatis dia udah pointer gitu, jadi nggak usah pakai tanda dan lagi. Nah, jadi caranya seperti ini untuk scan apa namanya? Untuk scan yang campuran string yang terdiri dari integer sama ini string. Ya, caranya seperti ini. Kalau misalnya tadi karakter pemisahnya ini bukan add, katakanlah ini karakter pemisahnya apa ya? Misalnya tanda bintang gitu ya. Nah, berarti di sini Anda nulisnya gini. Ini bintang, terus ininya bintang juga gitu. Jadi maksudnya scan hingga ditemukan karakter pemisah gitu. Caranya seperti itu. Oke. Terus ya ini disimpan di string nama, walaupun ini sebenarnya nggak dipakai ya, tapi kan kita harus scan juga, dan ketika scan kita harus nyimpen di variabel. Jadi mau nggak mau disimpan di variabel nama. Nah, kemudian kita hitung payment-nya itu ditambah quantity kali price. Oke, ini diakumulasi ya. Setelah itu baru dikasih diskon. Diskonnya bukan 25%, 15%. Gitu. Berarti yang harus dibayar 85%. Nah, udah, ini langsung ditampilkan ya jumlah yang harus dibayar oleh customer ke I, gitu, di payment-nya ini. Ya, bisa sih, cuman saya nggak begitu paham ya, jadi saya nggak begitu familiar ya untuk capture baris pakai F-flash itu, jadi memang saya lebih nyaman pakai cara ini sih, lebih mudah diingat juga gitu. Tapi bisa pakai itu, memang bisa ya. Cuman saya nggak terlalu familiar caranya pakai F-flash standar input itu. Ya, nanti materi saya share semua ya lewat panitianya. Nanti Anda minta saja. Nanti semua materi yang saya sampaikan di sini nanti saya share. Yang F-scanf di while, oh ya ini FGC di sini ya. Ya ini nggak pakai FGC karena di sini saya udah pakai /n. Nah gitu. Jadi kalau ini saya nggak pakai /n, maka di sini saya harus pakai FGC lagi. Gitu. Itulah semuanya ya. Makanya itu bisa salah satu tadi ya. Jadi terserah Anda aja. Kalau mau nggak pakai FGC, di sini bisa langsung /n. Itu ini nggak usah pakai FGC lagi gitu. Nah ini ya pertanyaan bagus, ini saya nggak pakai struct karena memang saya tidak melakukan apa ya kayak sorting, searching gitu untuk data di filenya, kan kita hanya perlu baca dan menghitung total payment-nya ya dari quantity sama price ini. Jadi memang di sini saya tidak memerlukan struct gitu ya, karena toh datanya hanya dibaca saja, tidak diproses lebih lanjut. Tapi kalau misalnya datanya kayak harus disorting dulu, terus nanti harus melakukan pencarian segala macam, nah itu lebih mudah disimpan di struct. Jadi memang untuk kasus yang ini saya tidak menggunakan struct karena nggak perlu, gitu. Karena memang tidak ada proses lanjutannya lagi. Oke, masih ada pertanyaan soal file ini? Ya, ini menurut saya ini sangat penting sekali ya bagi kalian untuk bisa parsing ini, karena pasti nanti soalnya ya mirip-mirip kayak gini, pasti akan melibatkan seperti ini ya. Anda harus baca. Ini kebetulan jumlah customer, ini kan jumlah customer, jumlah item itu sudah diberikan. Nah, kalau misalnya tidak diberikan, itu tadi yang tadi saya bilang itu kita berarti harus pakai fungsi EOF itu. Nah, tadi itu. Ya, ini ya. Nah, di sini kebetulan diberikan nih ininya jumlahnya gitu. Sehingga ngeloopingnya gampang. Kita udah ketahuan harus ngelooping berapa kali. Oke.
Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini tadi kita udah bahas yang flat fill itu. Nomor 3 ini solusinya pakai yang flat fill itu tadi. Ya, jadi pertanyaannya di sini tuh ada peta kerajaan. Ya, jadi ini 5 sama 3 ini 5 ini menunjukkan ukuran petanya. Jadi petanya itu matriks bujur sangkar ya, 5 kali 5. Terus 3 ini jumlah kerajaannya. Nah, setiap kerajaan itu dia dikasih nama pakai huruf A, B, C seperti ini. Nah, kemudian Anda harus menghitung luas masing-masing kerajaan. Jadi lahan kerajaannya itu ditandai dengan karakter titik ini, gitu ya. Jadi di sini kerajaan A itu dia luasnya hanya 1, ya di posisi hurufnya itu sendiri. Terus B juga cuma 1. Terus C ini 4 ya. Ada 3 titik plus huruf C itu sendiri jadi 4. Terus yang ini petanya 7 kali 7, ada 4 kerajaan A, B, C, D. Nah, itu kerajaan A luasnya 4 gitu ya. Terus B ini 2, C 2 juga, dan D 8. Nah, jadi ini solusinya ya sama dengan yang flat fill tadi. Jadi untuk setiap ini kan sama seperti source banjir tadi ya, tinggal Anda telusuri ke sekelilingnya sambil dihitung jumlah sel yang karakter yang merupakan lahan gitu, lahan kerajaan di karakter titik ini gitu. Jadi kalau Anda sudah mengerjakan soal yang flat fill tadi udah bisa ya, ketemu soal seperti ini tinggal diterapkan saja yang fungsi flat fill-nya tadi gitu. Ini saya kasih lihat jawabannya. Oke. Nah, ini jadi saya ganti aja nama fungsinya jadi expand gitu ya. Nah, ini kan Anda lihat sama ya tadi sama yang flat fill ini gitu. Mirip-mirip. Nah, fungsinya kayak gini, kalau ketemu tanda pagar ini pas stop gitu. Nah, kemudian selnya ini kan cuman pagar sama titik ya, kemungkinannya pagar sama titik gitu. Dimulai dari pusat kerajaannya. Oke. Jadi sama seperti flat fill nih, kayak gini tinggal ngitung aja yang merupakan karakter titik, terus kalau yang udah dilewati diubah menjadi dinding gitu. Terus telusuri sel-sel di sekitarnya, top, bottom, left, sama right. Nah, jadi cara manggilnya gini kan. Ini di mainnya kita simpan setiap kerajaan itu baris sama kolomnya ada di indeks keberapa ya. Jadi di sini saya simpan di array row sama call untuk menyimpan informasi indeks dan baris dari setiap kerajaan, indeks kolom dan barisnya. Terus nanti tinggal ditelusuri untuk setiap kerajaan itu saya ngitung luasnya ya dengan memanggil fungsi expand mulai dari row K sama col K. Jadi ini baris dan kolom kerajaannya gitu ya. Jadi kerajaan ke K barisnya berapa, kolomnya berapa, tadi disimpan di array row call ini, terus dimasukin sebagai input fungsinya gitu. Nah, ini saya untuk matriks petanya sama garis kolomnya saya simpan sebagai variabel global supaya nggak usah dimasukin sebagai parameter fungsi. Jadi di parameter fungsinya tinggal menelusuri indeks baris dan kolom selnya aja. Gitu. Ya, udah kayak begini. Persis. Ya, fungsinya sama persis dengan yang flat fill itu. Ya, untuk menghitung ini kita tinggal cari apakah selnya titik atau bukan gitu. Nah, solusinya seperti itu caranya. Ya, jadi ini yang di main-nya. Kalau Anda belum pernah mengerjakan soal ini mungkin susah ya, tapi makanya kalau udah sering latihan baca soal ini, udah tahu ini sama nih problemnya. Lalu di soal latihan tuh banyak yang sebenarnya problemnya itu pada intinya jawabannya sama, cuman mungkin soal ceritanya aja yang dibikin beda gitu kan. Pekmon mencari food atau plat di rumahnya si Bibi gitu ya. Pada dasarnya jawabannya sama aja. Ini luas kerajaan gitu.
bagian rekursifnya itu pas dia ini menelusuri sel-sel di sekitarnya ini kan saya manggil fungsi expand lagi ya, gitu. Jadi rekursifnya itu dari satu sel kita menelusuri ke sekelilingnya. Ya, nanti dari sekelilingnya manggil lagi ke sekelilingnya lagi, dari sekelilingnya manggil lagi ke sekelilingnya lagi gitu. Jadi rekursifnya tuh di sini, gitu pada saat mengunjungi sel-sel sekitarnya itu. Ya. Kalau nanti Anda sudah belajar struktur data queue, nah itu bisa. Ini sebenarnya problem ini bisa diselesaikan dengan itu ya, dengan struktur data queue ya. Jadi nggak usah pakai rekursif. Gitu. Tapi untuk sekarang kan Anda belum belajar itu ya, jadi pakai ini aja. Ya, ada pertanyaan lagi untuk yang kerajaan ini? Hitung kerajaan, nyari luas banjir, nyari makanan Tekmon. Ingat-ingat aja itu sama semua solusinya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut lagi ke soal nomor terakhir. Jadi kalau ini tadi rekursif ya, ini rekursif, ini file operation, ini searching. Nah, yang belum ada itu sorting. Ya, jadi soal terakhir ini pada prinsipnya sorting. Oh iya, ini ya yang rekursif ini. Nah, ini tuh gini, jadi kalau di fungsi saya nih memang saya pakai pengecekan ini untuk memastikan sel yang dikunjungi berikutnya itu masih di dalam range array-nya gitu. Kalau misalnya Anda nggak mau ngecek ini, mau langsung manggil aja boleh, tapi nanti berarti di bagian atas itu Anda harus ngecek bahwa I sama J-nya itu masih di range array-nya gitu ya. Jadi baris itu kan di sini N kali N ya, ukuran matriksnya N kali N. Berarti I sama J-nya itu harus berada di antara 0 sampai N-1. Nah, kalau Anda nggak pakai if ini, jadi kayak langsung panggil gini aja, gitu. Ya, jadi langsung kayak gini. Nah, berarti di sini harus ada pengecekan lagi, gitu. Kalau if I sudah lebih dari sudah lebih dari sama dengan N, atau I sudah kurang dari 0, atau J-nya lebih dari N, gitu, atau J-nya kurang dari 0, maka return 0. Gitu. Ya, jadi ini boleh, nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Nah, gitu. Kayak gini juga bisa. Jadi ngeceknya di sini, memastikan bahwa I sama J-nya itu masih di range array-nya. Bisa juga seperti ini. Nah, kalau saya soalnya biar lebih cepat aja, jadi kalau emang dia udah di luar range, ya udah nggak usah dikunjungi lagi gitu. Ya, jadi kalau saya langsung ngeceknya di sini. Gitu ya caranya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ya, jadi di sini si Alice ini punya N garis, ruas garis, terus AI ini adalah panjang garisnya, terus dia harus mencari apakah dia bisa menggunakan 3 ruas garis untuk membangun segitiga. Gitu. Jadi kalau dikasih input ini, ya ini panjang jumlah ruas garis ada 5, terus ini panjang masing-masing ruas garis ya 1, 5, 3, 2, 4. Nah, dari 5 ruas garis ini apakah kita bisa membuat segitiga gitu. Ada 3 ruas garis di mana ketiga ruas garis tersebut bisa membentuk segitiga. Di sini jawabannya yes, yaitu kita bisa membuat segitiga dengan panjang 2, 4, sama 5. Nah, kemudian yang kedua ini hanya ada 3 ruas garis, panjangnya 4, 1, sama 2. Jawabannya no, tidak bisa membuat ruas garis. Nah, kira-kira kalian ada yang tahu nggak ya? Ini kenapa jawabannya no?
Kenapa kalau misalnya ruas garisnya panjangnya 4, 1 sama 2, maka kita tidak bisa membuat segitiga. Oke, Pitagoras enggak, bukan. Salah. Enggak perlu Pitagoras ini. Kenapa coba? Ya, A plus B lebih besar dari C. Oke, ini jawabannya sudah betul. Jadi, untuk segitiga ya, katakanlah kita punya 3 garis, A, B, sama C, dan C itu adalah yang paling panjang. Ya, C itu ada yang paling panjang, maka C ini harus lebih kecil daripada A dan B. Kalau misalnya dia sama, kalau dia sama ya, A plus B sama dengan C, berarti nggak bisa. Atau kalau misalnya dia lebih kecil, gitu, jadi kayak A plus B-nya lebih kecil dari C, ini juga nggak bisa. Jadi C-nya harus lebih kecil daripada A plus B. Ya, jadi kalau kalian bayangkan A plus B lebih kecil dari C, maka A plus B ini akan mau nggak mau harus kita tekuk gitu kan, supaya dia bisa ketemu ujungnya sama kedua ujung C-nya itu. Nah, maka akan ada sudut dan mereka akan membentuk segitiga. Gitu. Oke. Nah, jadi untuk yang kedua ini dia nggak bisa karena 4 ini 4 berarti C-nya, terus 1 sama 2 ini AB-nya gitu ya. A sama B-nya 3. Nah, C-nya itu lebih besar daripada 3. Ini nggak bisa gitu. Kalau 4 1 kalau 4 2 3 ini bisa gitu. Karena 2 tambah 3 kan 5, lebih besar dari 4. Itu baru bisa gitu. Tapi ini 1 tambah 2 3 ini lebih kecil dari 4, berarti nggak bisa. Gitu, makanya jawabannya no. Nah, jadi untuk mencari apakah ada 3 ruas garis yang bisa membentuk segitiga ya dari sekian banyak ruas garis ini, paling mudah adalah kita urutin dulu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian kita cari ya untuk udah kita urutin ya dari yang terbesar, kita cari dari satu elemen itu, terus itu dijadiin C-nya gitu. Dijadiin ruas garis C-nya. Nah, yang 2 berikutnya itu jadi A sama B. Gitu. Jadi kita tinggal ngecek apakah ada C yang kondisinya C-nya itu lebih kecil daripada A plus B. Gitu. Nah, jadi di sini solusinya, oke. Solusinya di sini harus diurutin dulu. Ya, jadi ini program saya di sini membaca jumlah garis, kemudian data panjang setiap garis, kemudian diurutkan dulu secara menurun, jadi dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, terus di sini flag ini untuk nandai apakah ditemukan 3 garis yang bisa membentuk segitiga ya, jadi mula-mula 0. Nah, kemudian untuk melihat apakah ada 3 ruas garis yang bisa membentuk segitiga, jadi saya tinggal ngecek garis ke I harus lebih kecil daripada garis ke I plus 1 plus garis ke I plus 2. Jadi yang I ini ruas garis C-nya, gitu ya, I plus 1 ini A-nya, I plus 2 ini B-nya. Gitu. Oke, jadi ngecek apakah C lebih kecil dari A plus B. Nah, jadi ini pengecekannya seperti ini. Kalau ada yang memenuhi kondisi ini berarti bisa membentuk segitiga, maka flag-nya saya ubah menjadi 1. Ya, udah cukup sampai di sini aja udah ketemu, yang bisa itu langsung loopingnya bisa langsung dihentikan. Gitu. Ini kalau flag-nya itu 1 berarti jawabannya yes, kalau enggak berarti no. Nah, mudah kan jadinya, ini materi sorting aja. Gitu. Tapi ya itu Anda harus paham dulu ya bahwa caranya seperti ini gitu. Jadi kalau Anda sudah paham ini, Anda tahu bahwa ini harus diurutin dulu dari yang terbesar, kemudian kita tinggal cari kondisi di mana garis ke I itu lebih kecil daripada garis ke I plus 1 plus garis ke I plus 2. Itu jawabannya. Oke, ada pertanyaan untuk kasus yang ini?
Nah, jadi ini saya pakai quick sort ya. Jadi ini udah termasuk intermediate, dan quick sort itu lebih pendek programnya daripada merge sort gitu kan. Tapi mungkin sebenarnya sih lebih mudah dipahami yang merge sort gitu. Tapi programnya lebih pendek yang quick sort, jadi saya pakai quick sort aja di sini. Iya, nanti jawabannya dibagikan. Jadi nanti yang saya bagikan ini materi ini ya. Tadi materi reviewnya ini saya bagikan, terus soal ujian yang kemarin sama jawabannya juga. Dan nanti kalau ada yang mau minta yang lain, bilang aja ya, nanti biar saya kirim ke chess horse. Chess horse. Oh, yang ini ya, yang di assignment. Oke. Oke, tadi itu problem. Mungkin yang rekursif saya bahas deh. Ada yang sum leaf juga tadi ya, sama yang horse. Mungkin saya kasih ini ya, ada sum leaf sama white and black horse. Oke. Bisa saya bahas. Black horse. Nah, jadi di assignment rekursif itu ada white and black horse, ada juga desperate horse. Jadi sebenarnya untuk menjawab soal white and black horse ini lebih mudah kalau kalian jawab dulu yang yang desperate horse itu gitu. Ya, karena di sini problem yang ini tuh kayak gini kan. Jadi ada white and black horse, terus mereka ada di posisi yang berbeda. Terus mereka itu dibatasi hanya bisa bergerak sejauh sekian step gitu ya. Jadi n step gitu. Nah, n ini number of step limitation in the game. Jadi setiap kuda itu hanya boleh berjalan sejauh n step ya, hanya n langkah. Langkahnya ini langkah kuda ya. Langkah kuda kan dicatur tuh letter L gitu. Nah, kemudian Anda diminta menentukan ya kalau misalnya kuda putihnya di sini, kuda hitamnya di sini, dan mereka hanya boleh berjalan sejauh n step, apakah mereka bisa saling bertemu gitu? Apakah mereka bisa bertemu atau tidak? Gitu kan? Nah, di sini solusinya sebenarnya, jadi solusi mudahnya adalah kita ngitung jarak antara si kuda. Terus gini, jadi logikanya nih ya, kalau misalnya masing-masing itu hanya boleh berjalan sejauh n step, maka paling jauh mereka masih bisa ketemu paling jauh kalau jarak keduanya itu adalah 2 kali n. Ya kan? Kalau misalnya mereka bisa berjalan sejauh n, masing-masing sejauh n, paling jauh mereka bisa bertemu kalau terpisah sejauh 2n. Kurang dari 2n dia bisa ketemu, tapi kalau udah lebih dari 2n dia nggak bisa ketemu. Katakanlah misalnya mereka hanya boleh berjalan 3 langkah. Berarti kalau terpisah 6 langkah itu bisa ketemu, gitu kan? Masing-masing jalan 3 langkah. Kalau misalnya terpisahnya 5 langkah, mereka juga bisa ketemu, gitu. Yang satu jalan 3 langkah, yang satu jalan 2 langkah. Tapi kalau misalnya terpisahnya 7 langkah, berarti nggak bisa ketemu, gitu. Karena masing-masing hanya bisa berjalan 3 langkah. Ya, jadi mereka bisa ketemu kalau jarak antara keduanya itu tidak lebih dari 2n. Gitu. Nah, makanya di sini kita harus ngitung dulu jarak antara si kuda hitam sama kuda putih ya, dan penghitungan jarak ini itu sebenarnya ada di fungsi yang desperate horse gitu, itu mencari jarak minimum antara kuda. Nah, itu dipakai di sini. Jadi ini udah lebih selangkah lebih maju lah problem ini daripada yang desperate horse tadi. Ini WB horse ya. Gitu. Nah, jadi di sini saya ini pertama dia baca dulu ya berapa langkah limit langkahnya si kuda itu, terus ini posisi kudanya. Di sini kan posisi kudanya dinyatakan dalam ini ya, angka sama huruf
huruf sama angka gitu ya. Hurufnya A sampai H, terus angkanya 1 sampai 8. Nah, ini saya convert ke index array. Jadi supaya jadi 0 sampai 7 gitu. Jadi untuk koordinat baris sama kolomnya itu diubah menjadi 0 sampai 7, A sampai H diubah sampai 0 sampai 7, 1 sampai 8 juga diubah jadi 0 sampai 7. Nah, kemudian saya bikin matriks distance seukuran papan catur ya, 8 kali 8. Jadi ini untuk ngitung dari kuda hitam untuk mencapai sel tersebut itu butuh minimum berapa langkah gitu. Jadi nanti nilai di matriks distance ini menunjukkan misalnya angkanya 3. Nah, berarti dari kuda hitam untuk ke sel itu butuh 3 langkah ya minimal gitu. Jadi matriks distance-nya ini seperti itu untuk menghitung jarak minimum untuk mencapai sel tersebut dari kuda hitam. Oke. Nah, untuk menghitung jaraknya itu saya bikin fungsi rekursif fungsi kuda. Di sini fungsinya itu dia ngitung ya, dia mengunjungi setiap sel. Terus S ini langkah minimum untuk mencapai sel tersebut. Langkah untuk mencapai sel tersebut. Jadi kalau misalnya nilai S ini lebih kalau lebih besar daripada nilai di matriks, ini berarti kita tidak perlu diperbaiki karena kita nyari jarak terkecil ya. Jadi kalau misalnya kita udah menemukan nih nilai DXY ini nilainya 2, terus dari rute lain kita dapat S-nya 3, berarti nggak usah diganti gitu karena kita nyari jarak yang lebih kecil gitu ya. Jadi kalau S-nya lebih besar ini return ya, berarti keluar dari fungsi rekursifnya. Tapi kalau S-nya lebih kecil, nah berarti kita nemu rute yang lebih pendek daripada yang ditemukan saat ini, maka nilai DXY-nya akan diupdate. Jadi kayak misalnya ke DXY ini tadi sebelumnya kita nemu yang 5 langkah, terus S ini dapat dari rute lain 4 langkah, nah berarti DXY ini kita ganti dengan 4. Gitu, tandanya kita bisa menemukan rute yang lebih pendek ya untuk mencapai sel tersebut. Nah, kemudian ini mengunjungi 8 sel sekitarnya sesuai dengan semua kemungkinan gerakan kuda gitu. Jadi ada 8 kemungkinan gerakan kuda. Ya, kuda catur itu dia bisa ke atas, bawah, kiri, kanan ya. Jadi ada semuanya 8. Ya, kayak gini kalau yang flat tadi kan cuma ada 4 ya, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, kalau kuda ini ada 8 gitu. Jadi dia harus mengunjungi ke 8 sel berikutnya. Kayak gini ya caranya. Gitu. Nah, ini langkahnya bertambah 1. Artinya kan dari sel yang sekarang untuk ke sel berikutnya langkahnya bertambah 1. Nah, jadi kayak gini untuk ngitung distance-nya gitu. Ya. Nah, ini dia otomatis akan berhenti ketika nilai S ini sudah tidak bisa kita udah nggak bisa menemukan jarak yang lebih kecil lagi daripada yang sekarang. Nah, berarti itu jaraknya udah minimum gitu. Maka otomatis fungsi rekursifnya ini akan berhenti. Ya, artinya kita sudah menemukan jarak minimum untuk semua sel. Nah, jadi nanti di sini tinggal dicek setelah matriks distance ini terisi dari fungsi kuda ini, kita tinggal ngecek kalau distance antara kuda hitam dan kuda putih itu kurang dari atau sama dengan 2N, berarti mereka bisa ketemu. Kalau enggak, berarti nggak bisa. Gitu. Caranya jadi seperti itu. Scan integer, iya bisa ya. Jadi ini memang saya bikin ini biar rapi aja. Jadi kalau kalian mau langsung, ini kan sebenarnya formatnya huruf sama angka ya. Kayak gini, opsi inputnya tuh, nah ini ya, A1. Jadi bisa saja ini integer, ya ini langsung integer, ini juga bisa. Gitu. Nanti tinggal dikurangin, ya ini persen D, berarti Y-nya ini integer, nanti tinggal dikurangin 1. Bisa juga seperti itu. Ya, jadi ini emang saya biar rapi aja, saya dua-duanya saya scan sebagai karakter dulu, baru diubah ke integer. Ya. Mau bahas ini sudah masuk ke, oh ya, silakan aja. Ini udah dibahas semua. Yang soal ujiannya sudah dibahas semua.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi gitu. Kalau yang itu, jadi saya mau cari Kak, ya seperti pakai for. Kalau yang itu kayak yang itu maksimal tahapnya itu dari kuda. Kalau scanf itu kita scan jadi mencari hasil persen D sama N. Dan N kalau mau pakai getchar ya kayak ini. Kalau Mozart itu kayak karakter ya, Ya, huruf ya. Jadi jadi kayak dan itu kalau mau convert itu kita pakai NT, jadi array itu jadi dikurang ya, terjadi pakai kayak gini terjadi kayak black horse dan white horse. Eh, ya terus untuk mencari jarak itu menggunakan angka yang besar daripada 2 kali n. Distannya hmm. jaraknya itu 8, pakai pakai nt dulu, nanti nanti biar hasilnya memuaskan, jadi hasil ini kan minimal dia. Mana? Jadi Ya, terus jadi gimana pertanyaannya? Kalau ini distance itu kita harus mencari angka yang lebih dekat dari yang sebelum 10, minimal misalnya 8. Hmm. Bisa dibagi dua. Ternyata itu distance itu jadi I sama J-nya jaraknya itu sama dengan 2 kali N ditambah 1. Kalau kuda oh distance kita J dan 0. oke, mungkin kalau pertanyaan lain, kalau ada yang bertanya gitu, ada lagi? Ya, di luar ini ya. Ya, Ini kan udah dibahas nih. di luar materi yang udah dibahas barusan ini kan. Kalau ada yang masih mau tanyakan lagi, untuk yang lainnya. Void, fungsi void, dan ini ada pertanyaan ke saya ya, pakai direct message, mungkin yang lain nggak tahu. Jadi yang tanya bagaimana membedakan fungsi void dan return. Ya pokoknya kalau void kan dia tidak mengembalikan nilai ya. Jadi di sini yang Pacman ini kebetulan saya buat 2 versi. Jawaban Oke. Ya, ini saya buat 2 versi, Pacman yang void dan tidak void. Jadi kalau misal pada dasarnya ini dia return, kita mau ngitung akumulasi dari base case ke problem besar ya. Ini pakai fungsi return. Jadi ini kan nanti dia akan mengembalikan, fungsi Pacman ini dia akan mengembalikan jumlah makanan yang ditemui oleh si Pacman itu. Nah, kalau kita nggak mau return value, kita bikin void, maka jumlah makanan yang ditemukannya ini bisa kita jadikan parameter fungsi kayak gini, seperti ini. Jadinya nanti outputnya akan disimpan di pointer f ini, di mana pointer f ini di variabelnya itu dibuat di ininya ya, di fungsi mainnya ini pada saat kita sebelum memanggil fungsi Pacman gitu. Nah ini kalau fungsi, karena ini kan void dia tidak membalikan delay. Nah jadi outputnya nanti disimpan di mana? Disimpannya di sini gitu. Jadi outputnya itu dioper sebagai parameter fungsi. Ya fungsi void juga bisa digunakan untuk fungsi-fungsi yang memang dia nggak mengembalikan nilai apa-apa, tidak menghitung apa-apa, tapi kayak cuman menampilkan hasil aja. Mungkin saya bisa kasih contoh fungsi yang sum and leave itu. Nah dia kan nggak return apa-apa ya. Nah jadi fungsi sum and leave ini kita menelusuri pohon biner dari akar ke bawah sampai ketemu daun gitu. Nah ini dia hanya mencetak total nilai di daun, dari akar sampai ke daun tuh total nilainya berapa. Jadi tidak ada yang di return ya, karena hanya ngeprint aja, maka fungsinya void di sini. Nah jadi dari dari simpul ke i kita telusuri left child sama right child-nya gitu sampai mentok sampai ke daun ya, ditandai dengan indeks
L sama R-nya ini udah di luar dari N, tandanya si simpul itu dia merupakan daun gitu, dia udah nggak punya anak kiri dan anak kanan lagi. Nah, maka kita print totalnya. Nah, ini fungsinya void ya, jadi tidak ada nilai yang perlu di return gitu. Jadi fungsinya hanya mencetak saja. Oke, ada lagi mungkin? Satu lagi Kalau Pak. ada tulisan return dalam fungsi void, oh itu mungkin biar keluar aja dari fungsi. Jadi itu kayak kalau looping kita pakai break gitu ya untuk keluar dari looping. Nah kalau di fungsi, kalau misalnya mau keluar dari fungsi ini pakai return gitu. Jadi kayak di Pacmon tadi, nah ini juga saya ada return gini. Nah ini untuk maksudnya untuk keluar dari fungsi gitu. Ya ini fungsinya void, terus return itu tulis. Sama seperti kalau kita mau keluar dari looping pakai break gitu. Gitu caranya. Mungkin udah segitu aja kali ya. Mungkin Ya. untuk respons hari ini udah cukup ya. Kita bakal tutup, tapi sebelum itu ada sesi dokumentasi. Bisa tolong untuk kita, rekan saya untuk melakukan dokumentasi. Dan mungkin bisa minta tolong untuk berhenti sasri. Oke. Bentar ya. Kayak kalau bisa buka kameranya. Boleh teman-teman yang masih mau buka kamera? Udah nih ya? Oke. Oke. Slide pertama. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Slide terakhir. Oke, saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Oke, di sini kita mau tutup. Makasih ya Bu Vina, makasih untuk Iya. ngajarannya. Mau ngajar Sama. hari ini. Dan untuk teman-teman yang udah hadir, makasih banget. Dan kami berharap untuk respons kali ini bermanfaat buat kalian semua ya. Nanti buat UAS gitu. Saya minta maaf kalau memang ada kesalahan atau perbuatan yang kurang berkenan. Dan udah begitu aja. Sampai jumpa ya. Sampai di respons berikutnya. Makasih. Oke, selamat siang semua. Makasih, Bu. Makasih Bu.